Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa bertatap muka dalam kegiatan LDKS Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa tahun 2021. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai pada kita, pada umatnya yang senantiasa patuh dan taat pada ajaran-ajarannya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku peserta LDKS yang sangat Bapak banggakan. Terlebih dahulu, Bapak atas nama pembina OSIS ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah membantu untuk menyukseskan kegiatan LDKS atau Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa di MTS Negeri 5 Kuningan tahun 2021. Dan selanjutnya, tak lupa Bapak juga ingin mengucapkan selamat, congratulations for all the candidates of school organization MTS Negeri 5 Kuningan. Dan Bapak berharap mudah-mudahan pengurus OSIS baru kedepannya lebih produktif lagi, lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi untuk menciptakan ide-ide baru dalam kinerja pengurus OSIS baru ke depannya. Anak-anakku peserta LDKS yang Bapak banggakan, alhamdulillah Bapak diberikan materi tentang pengenalan program-program OSIS. Baiklah, untuk memulai atau mendiskusikan, menyampaikan materi, Bapak akan mulai dengan sebuah pertanyaan sangat sederhana sekali, yaitu apakah OSIS itu? OSIS adalah kepanjangan dari organisasi siswa intrasekolah yang ada pada level atau jenjang SMP, MTS, SMA, MA, ataupun SMK. OSIS adalah satu-satunya organisasi yang ada di sekolah. Ini termaktub dalam landasan hukum, yaitu Permendiknas atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008, yaitu tentang sistem pembinaan kesiswaan. Anak-anakku peserta LDKS yang Bapak banggakan, OSIS merupakan sebuah organisasi yang ada di sekolah. Kalau kita mengenal lebih jauh tentang definisi OSIS, kepanjangan dari OSIS itu, organisasi adalah kelompok kerjasama siswa untuk mencapai tujuan bersama. S, siswa adalah peserta didik dalam satuan pendidikan. I, intra, berada di lingkungan sekolah. S yang terakhir adalah sekolah. Sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Itulah definisi dari
OSIS itu sendiri. Peserta LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa, yang Bapak banggakan, kinerja OSIS itu dipantau dan diawasi oleh yang namanya MPK. MPK itu adalah singkatan dari Musyawarah Perwakilan Kelas. Tugasnya tadi sudah disebutkan bahwa MPK mempunyai tugas untuk memantau, mengawasi, dan membantu tugas-tugas OSIS, membantu kinerja OSIS. Dan bisa dikatakan bahwa MPK itu disebut juga sebagai badan legislatifnya. Sedangkan OSIS itu bisa dikatakan sebagai badan eksekutifnya. Dan OSIS, kalau dilihat dari bagan kinerja OSIS, itu diawali dengan yang pertama adalah kepala madrasah itu sendiri sebagai penanggung jawab, kemudian wakil kepala madrasah, selanjutnya adalah pembina OSIS, kemudian ketua OSIS, dan dibantu oleh wakil ketua 1, ketua 2, sekretaris, dan bendahara. Nah, di OSIS juga mempunyai beberapa sekbid. Dari sekbid 1 sampai 9. Ini bertanggung jawab kepada semua sekbid ini bertanggung jawab kepada ketuanya, atau wakil ketua juga nanti akan melaporkan semua program-program yang sudah terlaksana kepada ketua OSIS. Begitu pula dengan MPK atau Musyawarah Perwakilan Kelas, memiliki bagan kinerja, yaitu ada kepala madrasah sebagai penanggung jawabnya, kemudian wakil kepala madrasah, wakamad, kemudian ada pembina OSIS, kemudian ada ketua MPK dan dibantu oleh wakil ketua MPK 1 atau 2, sekretaris, dan bendahara. Dan di MPK pun ada beberapa yang dinamakan dengan komisi. Komisi-komisi inilah yang bekerja untuk memantau, mengawasi, dan membantu kinerja OSIS. Anak-anakku peserta LDKS yang sangat Bapak banggakan, OSIS adalah wadah untuk menyalurkan dan menampung aspirasi siswa. OSIS sebagai wadah untuk mengembangkan potensi siswa. Dan OSIS juga merupakan sarana atau tempat untuk berkomunikasi antar sesama siswa. Inilah beberapa fungsi dari OSIS. Kalau kita mengikuti kegiatan OSIS, tentunya banyak manfaat yang kita bisa dapat. Misalnya saja, salah satunya adalah ini bisa meningkatkan kemampuan atau keterampilan berorganisasi. Kita akan banyak tahu bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Kita bisa tahu bagaimana beretika, menjadi seorang pemimpin yang baik. Ini didapat dari ketika kita mengikuti kegiatan OSIS. Kegiatan OSIS ini bisa melatih kemandirian siswa, keterampilan siswa, bahkan bisa meningkatkan kepercayaan diri siswa. Ini didapat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan di OSIS. Oleh karena itu, begitu besar manfaat yang bisa didapat dari kegiatan OSIS ini. Ya, Bapak mengucapkan selamat kepada pengurus baru yang sudah terpilih untuk dilatih, untuk dididik, untuk bisa bekerja untuk ke depan OSIS ke depan. Mudah-mudahan Bapak berharap pengurus baru yang sedang dilatih ini, dididik ini, mudah-mudahan bisa mengembangkan lagi, bisa
berinovatif lagi, berkreasi lagi, lebih baik lagi, sehingga bisa memunculkan ide-ide baru. Kita ketahui bahwa pada masa ini kita sedang mengalami masa pandemi. Dalam kondisi pandemi, kita bisa menggunakan alat atau media tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan OSIS atau melaksanakan program-program OSIS ke depan. Misalnya saja melakukan lomba kaligrafi misalnya, atau esai, menulis esai, atau lomba menyambung ayat suci Al-Quran, ataupun bisa lomba menggambar poster. Itu bisa menggunakan sosial media untuk memudahkan kinerja dalam melaksanakan program-program OSIS ke depan. Sehingga walaupun dalam keadaan kondisi pandemi, kita masih tetap bisa melaksanakan program-program OSIS, yaitu dengan salah satunya tadi dengan bisa mengupload melalui sosial media. Kita bisa mengajak teman-teman yang ada di lingkungan sekolah yang sekarang berada di rumah, masih tetap bisa kreatif atau inovatif untuk mengikuti program-program dan membantu untuk menjaga nama baik sekolah. Baiklah, peserta LDKS yang Bapak banggakan, untuk lebih jelasnya mengenai program-program OSIS, kalian bisa menyimak video dari pengurus OSIS sebelumnya yang akan menjelaskan lebih detail, lebih mendalam tentang pengalaman mereka, tentang kinerja mereka selama mereka menjabat sebagai pengurus OSIS. Oleh karena itu, baiklah, saatnya kalian bisa menyimak video tentang kinerja pengurus-pengurus OSIS atau program-program kerja yang telah mereka kerjakan atau laksanakan sebelumnya. Baiklah, silakan kalian menyimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Sidik, asal kelas 92. Saya di sini sebagai ketua OSIS. Saya ingin menyampaikan beberapa tugas-tugas seorang ketua OSIS. Yang pertama, memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Yang kedua, mengkoordinasikan seluruh aparat kepengurusan. Yang ketiga, menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat kepengurusan. Yang keempat, selalu memimpin rapat. Yang kelima, menempatkan kebijaksanaan dan mengeluarkan hasil berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat. Yang keenam, setiap saat selalu mengevaluasi aparat kepengurusan. Sekian dari saya, itulah tugas-tugas seorang ketua OSIS. Ditutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilda Payakzan dari kelas 99 akan menyampaikan tugas-tugas saya sebagai wakil ketua. Yang pertama, bersama ketua menetapkan kebijakan organisasi. Yang kedua, memberikan saran kepada ketua dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, mengganti ketua jika berhalangan. Yang keempat, membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kelima, wakil ketua 1 bersama dengan wakil sekretaris 1 mengkoordinasi sekbid 1 sampai 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rida Rodotul Janah dari kelas 91. Di pengurus OSIS, saya sebagai sekretaris. Tugas sekretaris: 1. Memberi saran atau masukan kepada ketua dalam mengambil keputusan. 2. Mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat. 3. Menyiapkan, mendistribusikan, dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. 4. Menyimpan surat, menyimpan laporan,
dan evaluasi kegiatan. 5. Bersama ketua menandatangani setiap surat. 6. Bertanggung jawab atas tertib administrasi organisasi. 7. Bertindak sebagai notulis dalam setiap rapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destria Kamila Tusyaadah dari kelas 91. Di pengurus OSIS, saya sebagai bendahara. Tugas bendahara diantaranya 2. Membuat tanda bukti atau kwitansi setiap pemasukan dan pengeluaran. 3. Menyampaikan laporan secara berkala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ayurida Pratiwi dari kelas 96. Alhamdulillah saya terpilih dan dipercaya menjadi pengurus OSIS dan menjabat sebagai koordinator Sekbid 1 bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki 15 program kerja yang sering kami lakukan adalah mengkoordinir sholat duhur berjamaah, mengkoordinir sholat duha pada setiap hari Jumat dan setiap bulan Ramadan, mengadakan khutbah umum di luar dan di dalam kelas, mengadakan tadarus pagi pada setiap harinya, dan pengumpulan uang tabah pada setiap hari Jumat. Dalam masa pandemi ini, ada 3 program kerja yang tidak terlaksana, yaitu mengadakan salat, pengumpulan dan pembagian zakat, dan melaksanakan penyembelihan kurban. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Triana Faturrahim, asal kelas 95. Saya sebagai koordinator Sekbid 2, yaitu bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun program kerja Sekbid 2 yaitu 1. Melaksanakan dan mengadakan upacara peringatan Hari Besar Nasional. 2. Mengadakan hubungan intern dan ekstern. 3. Membantu mengumpulkan dana sosial. 4. Mengkoordinir kerja bakti sosial. 5. Membantu melaksanakan MPLS, MPOK, PMR, dan penerimaan peserta didik baru. 6. Melaksanakan latihan upacara di luar KBM. 7. Melaksanakan lomba tata upacara bendera antar kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Muhammad Sidki, asal kelas dari kelas 91, perwakilan dari Seksi Bidang Pendidikan, Pendahuluan, dan Bela Negara akan menyampaikan beberapa program kerja yang ada di bidang ini. Yang pertama, menyelenggarakan pasukan khusus secara rutin. Yang kedua, mengkoordinir latihan petugas upacara bendera. Yang ketiga, menciptakan keamanan dan ketertiban sekolah dalam rangka menjunjung terciptanya keamanan sekolah. Yang keempat, membentuk pasukan pengibar bendera. Dan yang kelima, melaksanakan tugas keamanan dan pengawalan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di dalam maupun di luar sekolah dan upacara Hari Besar Nasional. Yang keenam, mengkoordinir kegiatan kelompok belajar. Dan yang ketujuh, membantu petugas keamanan sekolah dalam melaksanakan patroli keamanan sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nurul Azkia dari kelas 91. Di pengurus OSIS, saya sebagai koordinator Sekbid 4 bidang budi pekerti luhur. Adapun program kerja Sekbid 4 adalah sebagai berikut. 1. Membentuk Palang Merah Remaja atau PMR. 2. Melaksanakan latihan PMR. 3. Melaksanakan penjagaan kesehatan pada upacara-upacara dan lainnya. 4. Mengadakan apotek hidup. 5. Membantu mengkondisikan UKM. 6. Melaksanakan latihan pramuka secara rutin. 7. Membantu menyiapkan pelantikan anggota pramuka kelas 7. 8. Menyiapkan dan membentuk calon dewan penggalang. 9. Mengadakan bakti perkemahan. 10. Mengadakan hiking. 11. Mengadakan bakti sosial. 12. Mengkoordinir pelaksanaan kebersihan sekolah dan petugas piket. 13. Membantu lomba kebersihan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Fatiyatun Nabila dari kelas 91. Saya sebagai koordinator Sekbid 5, bidang berorganisasi, politik, dan kepemimpinan. Adapun program kerja pada Sekbid 5 yaitu sebagai berikut. 1. Mengadakan pembinaan pengurus OSIS.
2. Membuat kartu pelajar atau OSIS bagi siswa kelas 7. 3. Mengadakan koordinasi dengan KM tiap kelas. 4. Mengadakan rapat pengurus OSIS secara berkala. 5. Membentuk kepanitiaan untuk kegiatan tertentu. 6. Bersama bidang lain membantu pelaksanaan MOSMOK. 7. Membantu kegiatan dan program yang dilaksanakan di sekolah. 8. Mengadakan perpisahan kelas 9. 9. Mengadakan PDKS atau pelatihan dasar kepemimpinan siswa. 10. Mengadakan MPK atau musyawarah perwakilan kelas dan pelantikan pengurus OSIS baru. 11. Mengadakan rapat bulanan. 12. Membuat tata tertib khusus untuk pengurus OSIS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Muhammad Farhan dari kelas 91. Saya menjabat di organisasi siswa intrasekolah MTSN 5 Kuningan sebagai koordinator dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan, atau bisa disebut juga dengan Sekbid 6. Dalam Sekbid 6 ada beberapa program kerja yang harus dilaksanakan. Yang pertama, membantu dan mengelola majalah dinding. Yang kedua, membantu mengelola koperasi sekolah. Yang ketiga, membantu mengelola perpustakaan sekolah. Yang keempat, mengadakan lomba kreasi antar kelas untuk majalah dinding. Yang kelima, mengembangkan siswa untuk menabung. Yang keenam, mengembangkan Expo Matsarimaku. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Zari Kunajat dari kelas 91. Saya menjabat di OSIS sebagai koordinator di bidang kesegaran jasmani dan daya kreasi. Dalam bidang kesegaran jasmani dan daya kreasi memiliki beberapa program-program kerja yang harus dilaksanakan. Di antaranya, 1. Menginvestasikan dan memelihara sarana atau prasarana olahraga. Yang kedua, membantu mengkoordinir latihan-latihan tim inti olahraga. Yang ketiga, membentuk tim inti cabang olahraga. Yang keempat, menyelenggarakan pekan olahraga antar kelas atau PORAK. Yang kelima, mengirim tim inti olahraga dalam pertandingan yang dilaksanakan di luar sekolah. Yang ketujuh, mengikuti porseni MTS atau aksioma. Yang kedelapan, mengikuti porseni MTS atau aksioma. Yang kesembilan, mengadakan study tour. Yang kesepuluh, mengadakan lomba memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifa Miftahul Falah dari kelas 99. Saya perwakilan dari Sekbid 8, bidang persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Saya akan menyampaikan beberapa program kerja yang harus dilaksanakan. Yang ke-1, membantu mengkoordinir kesenian yang ada. Yang kedua, membentuk grup paduan suara. Yang ketiga, menyelenggarakan latihan kesenian yang sesuai dengan jadwalnya. Yang keempat, mengadakan lomba kesenian antar kelas. Yang kelima, mengkoordinir setiap cabang untuk keperluan perayaan perpisahan kelas 9 atau acara-acara lainnya. Yang keenam, mementaskan, memamerkan hasil keterampilan atau karya siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Minata dari kelas 91. Saya sebagai koordinator Sekbid 9, bidang pembinaan teknologi informasi dan komunikasi dalam integritas bahasa. Saya akan menyampaikan program-program kerja saya dalam Sekbid ini, yaitu 1. Memanfaatkan TK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. 2. Menjadikan TK sebagai wahana kreativitas dan inovasi. 3. Melaksanakan lomba menulis dan korespondensi. 4. Melaksanakan kegiatan bercerita dalam bahasa Inggris atau storytelling. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi pengenalan program-program OSIS. Mudah-mudahan bisa mendapatkan gambaran jelas tentang program-program OSIS. Dan Bapak berharap mudah-mudahan kalian sebagai pengurus yang baru bisa mengembangkan
dan meningkatkan program-program OSIS yang ada bisa lebih produktif lagi, lebih inovatif lagi, dan lebih kreatif lagi untuk bisa memunculkan ide-ide baru, terutama pada masa saat ini, pada masa pandemi COVID. Mudah-mudahan kalian bisa lebih sukses kembali. Bapak kira cukup untuk materi pengenalan program-program OSIS, dan Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.